Kaum perempuan GPIB dimanapun berada, salam jumpa kembali dalam program Lamp and Light, program yang diprakarsai oleh Dewan Pelkat PKP GPIB. Hari ini kita kembali akan belajar dari seorang tokoh perempuan dalam Alkitab, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kekuatan kami, kiranya Engkau memberkati kami dengan hikmat, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami sebagai perempuan-perempuan GPIB dimanapun ada, diberikan kekuatan lewat pengajaran yang pada saat ini kami akan bersama-sama mendalami dan merefleksikan kehidupan seorang tokoh perempuan dalam Alkitab, supaya kami juga boleh belajar dari setiap karakter, dari setiap pengalaman-pengalaman yang ada, dan kami terus bertumbuh menjadi perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum perempuan GPIB dimanapun berada, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan dalam Alkitab yang bernama Isabel. Dalam bagian Alkitab 1 Raja-Raja di pasal 16, 18 dan 19 diceritakan tentang Isabel. Kaum perempuan GPIB dapat membacanya pada pasal 16, 18 dan 19. Kalau kita mendengar nama Isabel, kita pasti tertuju pada sosok perempuan yang punya kuasa, lalu dengan kuasanya itu dia dapat menindas sesamanya. Dia dapat berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain. Nah, benar bahwa di sepanjang sejarah kehidupan umat Allah dan alam semesta ini, karya Allah itu terus dinyatakan, dan Allah dapat bekerja melalui apapun atau siapapun. Hal ini sebenarnya mau menegaskan tentang peran Allah yang tidak dapat ditentukan oleh baik atau buruknya tindakan manusia. Allah punya keadilan dan kebenaran yang tidak bisa disamakan dengan cara pandang manusia. Itulah sebabnya Alkitab mengisahkan berbagai karakter manusia, sifat dan tabiat manusia sebagai kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia bisa berjumpa dengan orang yang karakternya baik, tapi juga tidak jarang manusia berhadapan dengan orang yang karakternya jahat. Nah, disinilah kita akan paham mengapa kisah Isabel tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja, yaitu sebagai manusia yang karakternya buruk, sehingga di masa kini kita merasa tidak perlu membaca dan memahami kehadiran Isabel dalam sejarah Alkitab. Kaum perempuan GPIB, gambaran Isabel sebagai pribadi secara detail memang tidak kita dapatkan ketika kita membaca 1 Raja-Raja pasal 16, 18 atau 19. Kisah tentang Isabel ini hanya menampilkan dirinya sebagai seorang istri raja Israel yang bernama Ahab. Artinya, Isabel yang kita baca ini lebih kepada pribadi yang hidup dalam lingkaran kekuasaan. Isabel bisa memengaruhi Ahab suaminya terkait perkara kebun anggur Nabot. Isabel pun bisa mengambil tindakan mengeksekusi nabi-nabi yang taat kepada Allah. Bahkan Isabel jugalah yang membuat Elia gentar dengan ancaman-ancamannya. Jadi sekali lagi, semuanya itu dilakukan Isabel ketika ia dalam kekuasaan, sehingga dia merasa mampu
mengambil keputusan apapun yang menurut dia benar. Tetapi bukan berarti lalu kita menganggap Isabel mengambil keputusan itu tanpa kesadaran. Karena bagaimanapun juga seorang manusia, dia memiliki karakter yang dari sejak kecilnya terbentuk. Ada lingkungan yang membentuk karakter seseorang. Kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayatnya yang ke-31, jelas sekali di sana dikatakan, belum cukup baginya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Ya, Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, yang beribadah kepada Baal. Sehingga ketika kemudian Ahab, raja Israel, mengambil Isabel menjadi istrinya, Isabel memberikan pengaruh yang kuat terhadap Ahab. Dia juga yang mendirikan kuil Baal di Samaria. Kaum perempuan GPIB yang dikasihi Tuhan, dari pengantar singkat tentang Isabel ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, manusia itu bisa berubah karakternya dari baik menjadi buruk ketika dia diberi atau dia memiliki kedudukan istimewa atau privilege berupa kekayaan atau bisa juga kekuasaan. Kedua, apa yang dilakukan Isabel ketika menjadi istri Ahab justru dipicu juga dari masa lalu Isabel yang menentang Allah. Isabel lebih percaya kepada kekuatan yang bukan Allah. Karena masa kecilnya dia dibesarkan dalam lingkungan yang menyembah Baal. Isabel mempersembahkan dirinya kepada Baal, kepada allah-allah lain yang dibuat oleh manusia. Perlawanan kepada Allah yang menciptakan dunia dan isinya ini akan semakin buruk jika terus-menerus dipelihara. Lalu yang ketiga, Isabel dengan posisi istimewa atau privilege tadi, dengan posisi istimewa yang dia miliki, bisa membawa dan terus memelihara perpecahan dalam kehidupan umat Israel. Ketika Nabi Elia menyuarakan pertobatan supaya bangsa Israel, khususnya yang ada di wilayah utara, supaya mereka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, Isabel justru memprovokasi kesatuan umat dan Nabi Allah melalui Raja Ahab, suaminya. Perempuan GPIB yang dikasihi Tuhan, hidup untuk kebaikan memang sudah merupakan panggilan dasar manusia. Karena Allah pada mulanya menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya dan segala sesuatu baik adanya. Dan Allah juga yang memberikan hak istimewa atau privilege kepada manusia untuk tinggal di sebuah taman yang bernama Taman Eden dengan semua hal yang indah di dalamnya. Lalu Allah juga yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam mengelola segala ciptaannya itu. Tapi tidak semua manusia bisa menggunakan hak istimewa itu dengan baik. Tidak semua manusia bisa mengelola kepercayaan yang Allah berikan itu. Adam dan Hawa, mereka melawan perintah Allah. Ketika mereka sedang berada dalam suasana nyaman, segala sesuatunya terfasilitasi dengan baik di Taman Eden, mereka berada dalam privilege yang diberikan Allah. Nah, kejatuhan manusia dalam dosa terjadi ketika manusia tidak sanggup untuk menggunakan hak istimewa itu. Mereka tidak dapat menggunakan hak istimewa itu untuk kebaikan bersama. Isabel dan perempuan-perempuan lain di dalam Alkitab
juga memiliki hak istimewa, privilege yang diberikan Allah. Tinggal bagaimana mereka menggunakan hak istimewa itu untuk kepentingan diri sendiri-kah? Atau untuk memuaskan keinginan dirinya? Ataukah untuk menolong dan membantu orang lain untuk menyatakan kebaikan dan kasih Allah buat orang lain? Bagaimana dengan perempuan Kristen masa kini, khususnya kita perempuan GPIB? Apa hak istimewa yang Allah karuniakan kepada setiap kita? Selain kita adalah gambar dan rupa Allah, apa peran yang bisa kita kerjakan sebagai perempuan GPIB? Pertama, panggilan bergereja atau panggilan bersekutu, melayani dan bersaksi adalah panggilan Allah kepada setiap kita. Kita berada dalam panggilan Allah untuk menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Maka tugas panggilan bergereja bukan milik sekelompok orang saja, bukan hanya tugasnya presbiter saja. Tidak boleh ada pemahaman tunggu jadi presbiter dulu atau tunggu jadi pengurus dulu baru melayani. Kaum perempuan GPIB harus melihat dirinya sebagai manusia yang sudah diberikan privilege dan hak istimewa dari Allah untuk bersaksi, untuk melayani di mana saja. Yang kedua, gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk menjadi perempuan yang hadir memberikan makna. Isabel adalah contoh perempuan yang justru memanfaatkan keadaan yang dia miliki hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk memuaskan hasratnya sendiri. Ada dua kepentingan Isabel di sana. Pertama, dia memengaruhi orang lain supaya tidak taat kepada Allah. Dan yang kedua, dia memprovokasi atau memengaruhi orang lain supaya melakukan kejahatan. Dua hal ini yang bisa juga memengaruhi kesetiaan kita untuk melakukan panggilan Allah, menyatakan kebaikan. Seringkali sadar atau tidak sadar, kita menebarkan kebencian kepada orang lain atau berharap orang lain memiliki sikap yang sama dengan kita, yaitu kebencian. Atau kita juga merasa senang kalau orang lain punya kesalahan yang sama dengan kita, seolah-olah kita mendapat dukungan. Yang ketiga, apa yang dilakukan Isabel semakin membuktikan bahwa kerajaan Israel Utara semakin jauh dari kehendak Allah karena tindakan mereka sendiri, dan ini bahaya yang harus diwaspadai masa kini, yaitu adanya perpecahan dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Isabel semakin memperlebar perpecahan umat Israel Utara dan Yehuda. Dan tindakan Isabel ini semakin menambah orang-orang yang melawan kebenaran Allah. Disinilah, sebagai perempuan GPIB, kita dipanggil bukan saja untuk bersekutu, melayani dan bersaksi, tapi juga harus punya semangat untuk terus melakukan kebaikan, untuk terus melakukan kebenaran. Jangan tunggu dulu punya jabatan tertentu, punya kekayaan tertentu. Tetapi mulai dari saat ini, peran perempuan Kristen adalah memantaskan dirinya di hadapan Allah sebagai hamba yang rendah hati, yang memberi diri untuk setia kepada Allah dan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kalau kita sudah memantaskan diri sebagai hamba Allah, maka usahakanlah kebaikan dalam hidup kita. Jangan pernah kompromi dengan hal-hal yang jahat dan menjauhkan kita dari Allah. Tetapi mari bersyukurlah dengan berkat-berkat Allah yang ada pada kita saat ini, dengan tetap hidup setia dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau setia mengajar dan membimbing kami, supaya hidup kami selalu terarah dan tertuju kepada Tuhan. Terima kasih untuk proses belajar lewat firman Tuhan pada saat ini. Kami dikuatkan, kami diingatkan dan disadarkan kembali bahwa setiap kami yang telah menerima hak istimewa daripada Tuhan, biarlah semuanya itu kami gunakan, kami manfaatkan untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Kuatkan kami sebagai perempuan-perempuan Kristen GPIB. Di tengah-tengah keluarga, pekerjaan kami, masyarakat, bahkan khususnya dalam persekutuan jemaat. Dimanapun Tuhan menghadirkan kami selalu menjadi alat yang menyatakan damai sejahtera Tuhan. Berkatilah semua pekerjaan, pelayanan, dan kegiatan kami. Kuatkan kami sebagai perempuan yang mendampingi keluarga kami, membesarkan anak-anak kami, dan menjadi pendoa bagi keluarga kami. Supaya dimanapun kami ada, kami boleh menyatakan kemuliaan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan hikmat bagi kami. Amin. Perempuan-perempuan GPIB yang diberkati Tuhan, demikian perenungan dan proses belajar kita pada saat ini lewat tokoh perempuan dalam Alkitab. Kiranya kita semakin dikuatkan dan semakin dimampukan untuk hidup taat, setia, dan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.